Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga kita. Amin. Teman-teman, tema kita kali ini Ramadanku menyenangkan. Tahu tidak? 3 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung dan mulia. Tamu agung, siapa ya? Tamu itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu mulia, sebab Allah menjanjikan pahala amal kebaikan akan dilipat gandakan. Dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan, di mana di dalamnya juga ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Teman-teman, di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Lama ya? Tapi itu akan terasa ringan teman-teman. Dalam hadis lain, Nabi juga bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena begitu mulianya Ramadan, bagi orang yang beriman, semua akan sangat bahagia menyambutnya. Tapi teman-teman, sebenarnya ada 2 jenis sikap orang dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang bergembira menyambutnya. Bagi dia, Ramadan itu anugerah Allah yang harus disyukuri. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Dan ini kelompok orang-orang yang beriman. Sebaliknya, ada orang yang tidak suka menyambutnya. Baginya Ramadan biasa saja, sama dengan bulan-bulan lain. Dia tidak peduli dengan Ramadan, tidak mau puasa, tetap melakukan keburukan-keburukan yang dibenci oleh Allah. Merekalah orang-orang yang merugi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita termasuk yang mana ya? Semoga kita termasuk orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Teman-teman, bagaimana sih sikap Rasulullah dan para sahabatnya dalam menyambut bulan Ramadan? Tahu tidak? Tentunya Rasulullah dan para sahabat selalu menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan sukacita. Bahkan mereka telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Dikatakan oleh ulama tabi'ut tabi'in bahwa dulu para sahabat Nabi selama 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Juga para sahabat begitu masuk bulan Sya'ban, mereka langsung menyelesaikan semua urusan pekerjaannya. Mereka meraih mushafnya, menghabiskan waktunya untuk membaca Quran, banyak bersedekah dan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis, di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh. Semua mereka lakukan sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Subhanallah, mereka berharap nanti di bulan Ramadan mereka sudah terbiasa melakukan amal kebaikan. Terus, sekarang apa yang bisa teman-teman lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Pertama, persiapan ruhiyah. Kita harus ikhlas dan gembira menyambut bulan Ramadan. Bersihkan hati dari semua sifat-sifat buruk ya. Dari sekarang harus berlatih. Berikutnya adalah persiapan ilmu. Teman-teman, berpuasa itu harus sesuai aturan Rasulullah. Bila kita belum tahu ilmunya, maka kita harus belajar dulu supaya kita menjadi semangat dalam berpuasa. Jangan sampai puasa kita tidak diterima hanya karena kita tidak tahu ilmunya, teman-teman. Misalkan kita puasa tapi tetap melakukan hal-hal buruk sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Sayang kan? Dalam sebuah hadis, barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta saat berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Puasa itu ibadah fisik teman-teman, karena teman-teman harus menahan lapar dan haus dari subuh sampai dengan maghrib.
apalagi itu dilakukan selama 1 bulan. Makanya kita harus jaga kesehatan tubuh kita. Makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, menjaga kebersihan, olahraga teratur. Pokoknya usahakan tetap sehat, jangan sampai sakit. Kalau sakit kita akan kehilangan kesempatan untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah persiapan harta. Bukan untuk beli baju baru teman-teman, tapi digunakan untuk bersedekah. Berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Sebab di bulan Ramadan, pahala dari bersedekah akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Yang terakhir, segera bertaubat. Ternyata dosa itu bisa menimbulkan kemalasan dan melemahkan semangat dalam melakukan amal kebaikan. Dari sekarang, mintalah maaf kepada semua orang yang pernah kita sakiti ya. Banyak beristighfar kepada Allah. Kalau untuk teman-teman yang masih kecil, bagaimana cara menyambut bulan Ramadan? Mulai sekarang, bersihkan rumah, buat hiasan yang indah untuk menyambut Ramadan biar kita semangat. Minta maaf sama ayah bunda atau adik kakak, lebih tertib mengajinya, murajaahnya, salat berjamaahnya, juga mulai belajar sering bersedekah. Supaya nanti waktu Ramadan teman-teman sudah siap dan semangat. Untuk puasanya bagaimana ya? Kira-kira anak TK kuat nggak ya? Teman-teman, ibadah itu bila dilatihkan dari kecil, maka ketika besar pasti kita ringan melakukannya. Sebab semua amal harus diawali dengan berlatih dan belajar. Berikut tips yang bisa teman-teman lakukan. Belajarlah bersama ayah bunda tentang keutamaan berpuasa, biar teman-teman semangat untuk berpuasa. Berikutnya, berlatihlah puasa meski tidak penuh, boleh setengah hari, atau kalau memang kuat, teman-teman boleh puasa sampai maghrib. Yang ketiga, jangan takut sakit. Puasa itu sehat loh, karena metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Dan yang keempat, kalau teman-teman lapar, bagaimana ya? Teman-teman bisa lakukan aktivitas yang bisa mengalihkan rasa lapar dengan bikin karya, bermain sesuai hobi, dan lain-lain. Yang kelima, makan berbuka dan sahur dengan menu yang bergizi teman-teman. Teman-teman boleh request sama bunda, syaratnya harus bergizi. Dan yang keenam, teman-teman tidurnya harus lebih cepat supaya teman-teman bisa makan sahur ya, supaya badannya kuat. Dan yang terakhir, bunda boleh memberikan penghargaan untuk anak-anak soleh yang sudah belajar puasa. Yeay, selamat berpuasa teman-teman.